Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, wahai kawanku. Selamat datang, kita akan bertemu dari ujung barat ke timur selatan. Kita pasti bertemu di utara. Hi, ini perkenalan, Bes, bukan nyanyi. Sorry. Torinya na pampan, ngana mosting gempa kita muka kurang kampan. Bukan kape saingan jadi sekarang gak. Duh, kalian kok jadi asyik sendiri? Udah aku aja yang perkenalan. Sana, pergi. Hai everybody, berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang keberanian menjadi diri sendiri, persahabatan, luka batin, dan pelukan jauh dari Allah. Mau tahu ceritanya? Saksikan terus di Loud Out Loud di Intiha Usana 2025. Di balik pagar yang tinggi dan suara lantunan ayat suci, tersimpan kisah tentang pencarian jati diri, tentang seorang santri yang tubuhnya besar, hatinya peka, dan impiannya tak terhingga. Namanya Mumun. Di pondok putri ini, di mana adab lebih utama, belajar menerima dirinya. Belajar mencintai kekurangan yang sering dijadikan bahan canda, dan menemukan bahwa nilai seorang insan tak ditentukan oleh rupa atau bentuk tubuh, tapi oleh hati yang bersih dan tekad yang tak runtuh. Inilah kisah tentang keberanian menjadi diri sendiri, tentang persahabatan, luka batin, dan pelukan yang datang dari Allah lewat orang-orang terpilih. Duh, Sor, lihat deh mukanya Mumun. Udah kayak spray ukuran king bed. Pantes dia ngaji di pojok terus, tak nutup jalan kali. Ha! Hai Mun, kamu udah siap belum setorannya? Udah kok Mi, makasih ya Mi, kamu satu-satunya orang yang gak lihat aku kayak badut sirkus. Hei, siapa bilang? Kamu loh Mun, punya hafalan yang paling kuat di kelas. Itu yang aku lihat. Yang lain cuma belum kenal kamu aja Mun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, ingat, mulut itu ibarat pisau. Kalau salah pakai, bisa menyayat tanpa darah. Hari ini kita mulai dengan maaf dan saling mendoakan, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha.
Wallahu ghaniyyun halim. Oleh karena itu, anak-anakku, orang yang sedang menuntut ilmu itu diibaratkan seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, anak-anak Palestina pergi ke sekolah dengan nyawa sebagai taruhan. Mereka berjalan melewati puing-puing bangunan, kadang tanpa sepatu, hanya untuk duduk di kelas berdinding bolong, beratap langit, dan beralaskan tanah. Di tengah penjajahan, di tengah suara ledakan, dan bayang-bayang ketakutan, mereka tetap belajar. Tapi, mereka tak pernah mengeluh. Mereka tahu, satu huruf yang mereka pahami hari ini adalah bagian dari perjuangan membebaskan negerinya. Maka, kita yang di sini, yang punya kitab utuh, guru yang siap membimbing, dan lingkungan yang aman, malu rasanya jika menyepelekan ilmu. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga sebagai bentuk syukur. Anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita menyebutkan Al-Fatihah dan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza, yang kehilangan rumah, orang tua, dan harapan, tapi tak pernah kehilangan iman. Al-Fatihah. هذا السلام فلما السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بدا كلام وعين تجرف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. Hari ini aku tetap hadir, walau kalian lihat aku besar, tapi hatiku cukup luas untuk memaafkan. Pagi hari di asrama, Mumun sedang melipat baju di sudut. Terlihat tenang, tapi murung. Kemudian, Yavana dan Ifnara masuk ke dalam asrama. Dora, kalau baju segede itu pasti pakai apa nggak nutupin setengah jalan? Iya, kayak tenda perkemahan ya. Udah Ara, jadi ke kantin nggak ini? Ya jadilah, ayo. Ayo. Mereka cekikikan. Mumun mendengar, tapi pura-pura tidak dengar. Kemudian, Tetik datang menghampiri Mumun. Tuti, kadang aku iri deh. Kalian kecil, bebas gerak, sedangkan aku ngerasa kayak gak muat di dunia ini. Tapi hatimu muat nerima semua omongan mereka. Itu yang gak semua orang bisa. Umirini masuk membawa pengumuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santri semuanya, nanti sore ada lomba musabaqah hafalan juz 30. Siapa yang mau ikut? Silahkan daftar di Ustazah Maryam. Wah, kalau mau ikut, jangan-jangan panggungnya ambruk ya. Wah, bisa jadi tuh. Beberapa santri tertawa, dan Mumun hanya menunduk. Elvara, Naisha, kalian tahu dosa gibah itu? Ringan di mulut, berat di timbangan amal. Dan menjaga hati dan lisan itu bagian dari iman. Seperti firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la yatajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Di aula musola, beberapa santri latihan hafalan untuk musabakoh. Ustazah Maryam menyimak. Mumun dan Tuti duduk di belakang. Anak-anak, gimana persiapan musabakohnya? Insya Allah sudah siap Ustazah. Alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak, menghafal itu bukan sekedar mengingat, tapi juga memahami dan menghidupkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Ustazah, kalau yang suaranya nggak indah gimana? Iya Ustazah, soalnya suaraku nggak bagus. Yang Allah lihat itu bukan suara kita, tapi niat dan keikhlasannya. Oh, begitu Ustazah. Mumun mengangkat tangan pelan. Ustazah, kalau orang sering dihina, bagaimana caranya tetap ikhlas? Seluruh aula hening. Ustazah menatap lembut. Nak, sabar itu bukan diam, tapi memilih tidak membalas, walaupun kamu mampu. Ikhlas itu ketika kamu tetap menolong mereka yang telah menyakitimu, dan itu semua karena Allah. Iya ya Ustazah, seperti yang Ustazah pernah sampaikan, bahwa Allah suka orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. Mumun mengangguk dan air matanya menetes pelan. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Malam hari, di depan asrama, Mumun duduk sendiri menulis di buku harian. Lili masuk dengan pelan. Hai Mun, kamu lagi tulis apa? Aku nulis doa supaya Allah kasih aku hati yang cukup luas buat maafin mereka, dan Allah kasih mereka hati yang bisa ngerti. Besok kamu ikut lomba kan? Aku temenin dari belakang ya.
Kan kita udah hafalan bareng dari dulu. Iya, aku mau buktiin. Bukan buat mereka, tapi buat diriku sendiri. Semangat ya Mun, kamu pasti bisa. Ingat gak sih Mun sama firman Allah tentang siapa yang paling tinggi derajatnya? Yang yarfa'ilah itu. Bukan yang itu Mun, tapi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang beriman itu tidak boleh sedih dan lemah karena mereka itu mulia di sisi Allah. Jadi kamu jangan sedih Mun, tetap semangat, oke? Siap kawan. Al-Qamariyah El-Farah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم. Selanjutnya, peserta terakhir dari Asrama Kolbun Salim, Maimunah Zubaidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Para santri menunduk pelan dan malu. Mumun menatap langit-langit aula dengan tersenyum. Ternyata suaranya Mumun bagus juga ya. Iya ya, dia keren juga ya ternyata. Gak nyangka aku. Hari itu, Mumun menang. Bukan hanya atas hinaan, tapi atas rasa ragu dan takut. Cahaya harapan kembali menyala, menuntun langkah menuju masa depan yang baru. Perjuangan belum berakhir, tapi hari ini Mumun telah membuktikan bahwa dia mampu.
من صبر ظفيرا من سار على الدرب وصار من جد وجد من صبر ظفيرا من سار على الدرب وصار. Seluruh santri berkumpul. Ustazah Maryam berdiri di atas panggung kecil dengan mikrofon. Semua santri menunggu dengan tegang. Alhamdulillah, lomba musabaqah juz 30 sudah selesai dilaksanakan dengan penuh semangat dan kekhusyuan. Semua santri tegang dan menahan nafas. Dan setelah penilaian yang sangat ketat, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Juara ketiga diraih oleh Saudari Naisa dari Asrama An-Nisa. Juara kedua diraih oleh Saudari Elvara dari Asrama Al-Qomariyah. Dan untuk juara pertamanya, dengan hafalan yang jelas, tartil, dan menyentuh hati, diberikan kepada Saudari Maimunah Zubaidah dari Asrama Qalbun Salim. Mun, kamu menang, Mun. Kepada Saudara, dimohon maju ke atas panggung. Suasana meledak dengan tepuk tangan. Beberapa santri kaget. Mumun tertegun. Lili memeluknya dari samping. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Semua para juara membeku dalam pose bahagia. Kamu layak mendapat ini, Nak, karena hafalanmu bukan hanya dari mulut, tapi dari hati. Aku benar-benar malu sendiri, tapi juga bangga. Dia layak dapat itu. Dan kita layak dapat pelajaran. Zafrina dan teman-teman mendekati Mumun. Mumun, kita minta maaf ya. Kita salah. Aku udah maafin dari lama kok. Tapi makasih ya, karena sekarang kamu sudah bilang langsung. Kamu hebat, Mun. Kita belajar banyak dari kamu. Maka berakhir sudah kisah ini. Bukan dengan tangis, tapi dengan senyum. Tentang Mumun yang tak lagi dipanggil karena tubuhnya, tapi karena keteguhan hatinya. Tentang luka yang dijahit oleh maaf. Tentang teman yang dulunya menjauh, kini jadi saudara. Tentang keberanian untuk bangkit dan lembutnya memaafkan. Dan di tengah pelukan hangat pesantren ini, kami tak pernah lupa mereka yang jauh di Gaza. Karena setiap sujud kami masih ada nama Palestina yang tak pernah henti disebut. Jika hari ini kami tersenyum, itu bukan karena semuanya mudah,
tapi karena kami belajar kuat. Untuk semua di luar sana, ingat, kamu tidak sendirian dan tempatmu tak pernah kecil di hati kami. وشافي
Sallu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, ya Rasul sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di Intiha Usana 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.